Bayangkan hidupmu berubah hanya dalam satu malam. Tanpa peringatan, tanpa kesempatan untuk lari. Di sebuah kota yang tampak tenang, seorang gadis muda tiba-tiba menjadi target perburuan mematikan. Bukan karena kesalahannya, melainkan karena dosa masa lalu ayahnya. Sementara itu, di balik bayang-bayang gelap dunia kriminal, seorang pembunuh bayaran profesional menerima satu misi terakhir. Targetnya sederhana, namun takdir punya rencana lain. Ketika peluru seharusnya mengakhiri segalanya, justru sebuah pilihan lahir, antara menjalankan perintah atau melawan sistem yang telah membesarkannya. Inilah kisah tentang pengkhianatan, penebusan, dan hubungan tak terduga antara pemburu dan mangsanya. Inilah alur cerita film The Hunter's Prayer. Film diawali dengan memperlihatkan kediaman seorang konglomerat bernama Martin Hatu, tengah bersantai dengan sang istri sambil menonton acara TV kesukaannya. Namun mereka merasa terganggu ketika anjing peliharaannya terus menggonggong, sehingga sang istri menyuruh salah satu ART-nya untuk memeriksa keluar rumah. Dan tiba-tiba, muncullah seorang pria asing bernama Metzer yang tanpa belas kasihan menghabisi seluruh anggota keluarga Hatu. Entah apa motif dibalik ini semua, namun dilihat dari cara dia bekerja, bisa dipastikan jika Metzer ini adalah seorang pembunuh bayaran profesional. Perkenalkan, dia bernama Ella Hatu. Sesuai nama belakangnya, Ella adalah putri kandung dari Martin Hatu, sang konglomerat yang semalam dibunuh. Yang karena Ella sedang menempuh pendidikan di luar negeri, lebih tepatnya di kota Swiss, ia sama sekali belum mengetahui akan kematian ayah dan ibu tirinya. Yes, but still. Tonight? Seandainya pun Ella tahu Martin ayahnya sudah mati, sepertinya Ella justru akan bersyukur dan berterima kasih, karena semenjak kematian ibundanya, Ella sangat membenci ayahnya. Hal itu dikarenakan ayahnya kembali menikah 2 jam setelah upacara pemakaman ibunya. Ella sebenarnya tidak terlalu peduli terhadap apa yang terjadi pada ayah dan ibu tirinya. Sejenak kita tinggalkan dulu Ella dan beralih kepada sosok pembunuh bayaran lain bernama Lucas. Bukan sebagai fighter, tapi lebih ke assassins. Lucas baru mendapat pekerjaan khusus yang bukan membunuh, melainkan menculik. Lebih tepatnya, menculik Ella di Swiss. Orang yang menyewa jasanya adalah orang yang sama yang sudah membayar Metzer untuk membantai ayah dan keluarganya. Tidak diketahui alasan kenapa orang tersebut tidak menyewa Metzer kembali untuk tugas ini. Tapi yang pasti, orang tersebut ingin melenyapkan seluruh keturunan Martin Hatu sampai tidak ada yang tersisa untuk hidup. Ella yang saat itu sedang berada di asrama, diam-diam pergi keluar untuk menemui pacarnya di sebuah bar, di mana Ella tidak sadar jika pergerakannya sedang diawasi oleh Lucas yang terus mengikutinya dari belakang. Beberapa saat ngobrol dengan sang pacar, Ella mulai menyadari gerak-gerik Lucas yang mencurigakan dan mengira jika Lucas adalah pengawal yang sengaja dikirim oleh ayahnya. Risih terus diawasi, Ella pun memutuskan untuk langsung pergi, tanpa sadar jika selain Lucas, ada pembunuh lain yang sedang mengincarnya dari belakang. Sehingga karena Lucas bertugas menculik Ella hidup-hidup, ia pun berusaha menyelamatkan Ella dari ancaman pembunuhan. Kini mereka terus dikejar hingga memasuki wilayah pegunungan Swiss, sampai akhirnya ketika Lucas turun dari mobil dan sedang memastikan kematian si pengejar, Ella dan Sergio pun buru-buru kabur keluar dari mobil tersebut karena menganggap jika Lucas adalah orang asing yang belum bisa dipercaya. It's crazy! Let's go! Melihat Ella dan Sergio kabur sambil berusaha menelpon polisi, Lucas langsung menghentikan dan membuang ponsel yang mereka bawa. Mendengar ada suara mobil yang mendekat, Lucas menyuruh Ella dan pacarnya untuk segera bersembunyi di semak-semak, karena kemungkinan besar para pembunuh masih berusaha mencarinya. That's insane! Disinilah Lucas dibuat bimbang antara harus melanjutkan misinya atau tidak. Namun dengan fakta bahwa targetnya adalah seorang gadis remaja yang tidak tahu apa-apa, Lucas yang masih punya hati nurani pun memutuskan untuk melepaskannya saja.
Namun niat baiknya tampaknya sudah terlambat setelah sang atasan mendapat laporan tentang Lucas yang berusaha melindungi target, sehingga tidak ada pilihan lain selain Lucas harus segera menyerahkan Ella jika tidak ingin keluarganya dalam bahaya. Get in. Ella, don't do it. You need to get in. Dirasa cukup aman, Lucas langsung membawa Ella masuk ke dalam mobil dan meninggalkan pacarnya begitu saja. Sesampainya di parkiran, Lucas melipir untuk mencuri mobil lain karena mobilnya sudah rusak parah. Setelah mencuri salah satu mobil yang terparkir di sana, ia langsung meringkus dan memasukkan Ella ke dalam bagasi agar bisa melewati pos perbatasan negara Prancis dengan aman. What? Yeah, I love to talk. Whoa, wait a minute. Ella yang ternyata mengidap klaustrofobia atau suatu kondisi di mana penderitanya akan mengalami kecemasan berlebih saat berada dalam ruang sempit. Sehingga dengan kondisinya saat ini, Ella mau tidak mau harus berusaha melawan penyakitnya sampai mereka berhasil melewati pos perbatasan. Beralih ke Inggris, kita akan berkenalan dengan seorang pengusaha kaya raya bernama Richard Edison yang tiada lain adalah pelaku yang sudah menyewa Metzer untuk menghabisi ayah dan keluarga Ella. Motifnya sudah jelas, apalagi kalau bukan uang. Selain itu, Richard juga sangat membenci sosok Martin Hutto yang sudah terlanjur mengetahui bisnis ilegalnya dan berpotensi melaporkannya ke pihak kepolisian. Do you feel that's good? I keep practicing, sir. Tidak sendiri, Richard juga bersekongkol dengan seorang oknum FBI bernama Yuli. Mereka berhasil mendapat informasi terkait Martin yang sudah mengamankan seluruh uang tabungannya dengan cara memindahkan semua uang itu ke akun rekening yang lain. Find the girl. Find Lucas. I'll do what I can. I don't think you understand. I will not be made a fool of. Kembali ke Lucas yang sudah tiba di Prancis dan memasuki sebuah rumah. Sementara Ella masih terperangkap di dalam bagasi, Lucas menelpon Richard untuk menanyakan terkait istri dan anaknya yang tak tahu apa-apa, malah dibawa-bawa ke dalam masalah ini. Teresa's still a good-looking woman. Congratulations. I'm guessing Ella Hatto reminded you of your daughter. Mendengar jawaban dari Richard, Lucas segera mengeluarkan Ella dari bagasi dan membawanya ke dalam rumah untuk diamankan. Alih-alih izin pergi ke kamar mandi, Ella justru menelpon ponsel ayahnya guna meminta bantuan. Tapi tak disangka, ternyata orang yang menerima telepon adalah Yuli, oknum agen FBI yang masih satu komplotan dengan Richard. Karena Ella masih muda dan polos, ia pun percaya begitu saja saat Yuli menceritakan tentang sosok Lucas. Pria yang sedang bersamanya saat ini adalah pembunuh bayaran paling kejam yang tidak punya hati nurani. Setelah mengetahui tentang sosok Lucas dan apa yang menjadi misi utamanya, Ella dengan wajah memelas pun memohon kepada Lucas agar membebaskannya. Dan Lucas yang sudah siap dengan bidikannya, kembali tidak mampu mengakhirinya, hingga Lucas pun membiarkan Ella dari tempat tersebut. Beberapa saat berlalu, Lucas menemukan Ella sedang berada di telepon umum. Disinilah Lucas memberitahu Ella tentang keluarganya yang sudah dihabisi. Lucas menjelaskan jika dirinya juga adalah seorang pembunuh bayaran yang bertugas menculik Ella. Namun karena misi kali ini bertolak belakang dengan hati nuraninya, Lucas nekat membangkang dan menjadi incaran kliennya sendiri. Okay. I'm not gonna do anything to you. Setelah mendengar semua penjelasannya, Ella akhirnya mau mengerti dan mau berjuang bersama Lucas untuk melawan para penjahat. Mereka pergi ke minimart untuk membeli sedikit makanan. Ketika Lucas sedang meminum teh favoritnya, tiba-tiba Lucas sibuk menghadapi penjahat. Ella berberani diri untuk terus bergerak sebelum penjahat lain menemukannya. Dan ketika ia mencoba melarikan diri lewat jendela belakang, salah satu penjahat rupanya sudah berada di sana dan bersiap untuk menembak. Tetapi beruntung, Lucas datang tepat waktu dan berhasil membawa Ella pergi dari sana. Beberapa kilometer mengemudi, Lucas tiba-tiba menghentikan mobilnya di tengah jalan dan meminta Ella untuk menggantikannya mengemudi mobil. Karena ini adalah kali pertama Ella menyetir, ia cukup dibuat kesulitan dalam membedakan mana rem, kopling, dan gas. Namun setelah sedikit penyesuaian, Ella akhirnya lumayan bisa mengemudikannya. Namun fokus Ella seketika terganggu saat melihat apa yang sedang Lucas lakukan di kursi belakang, sehingga karena mobil yang mereka kendarai tak bisa lagi digunakan, Lucas dan Ella pun melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kereta api. Namun sebelum berangkat, Lucas menyempatkan diri menelpon keluarganya untuk memastikan jika mereka dalam kondisi baik-baik saja. Tak hanya keluarga, Lucas juga menelpon temannya yang merupakan seorang perawat di salah satu rumah sakit agar bisa menemui dan mengobati Lucas di dalam kereta.
inilah Danny, seorang perawat sekaligus teman baik Lukas yang sering membantunya saat mengalami luka serius. Selesai mengobatinya, Danny menghampiri Ella dan menyarankan agar ia jangan terlalu percaya dengan Lukas. Karena menurutnya, Lukas hanya seorang pecandu dan pemabuk berat yang tidak mungkin menolong Ella sampai segitunya. Bahkan jika Danny berada di posisi Ella saat ini, ia akan turun di stasiun berikutnya dan lari sejauh mungkin. At the next station, and I'd run. Danny kembali menemui Lukas dan mengeluarkan barang favorit Lukas, di mana Lukas yang melihatnya pun sangat tergiur dan ingin langsung memakainya. Namun ia merasa curiga dengan gerak-gerik Danny yang berbeda dari biasanya, sehingga Let's go. lolos dari kejaran Metzer, Lukas membawa Ella ke sebuah dermaga dan menaiki kapal yang menuju ke kota Linz di Inggris. Di mana dalam kapal itulah Ella sempat mempelajari cara memakai senjata dari Lukas untuk berjaga-jaga, kalau nanti ada lagi musuh yang berusaha menghabisinya. Setibanya di kediaman Lukas, Ella melihat beberapa foto yang ternyata itu adalah foto-foto anaknya Lukas, di mana Lukas bercerita jika ia sendiri belum pernah bertemu dengan anaknya, karena sejak istrinya hamil, Lukas sudah ditinggal sang istri yang memilih untuk hidup sendirian. Melihat Lukas yang hendak menikmati menu favoritnya, Ella mulai mengerti alasan sang istri meninggalkannya. Bahkan anaknya pun memang lebih baik tak bertemu dengan ayah seperti ini, sehingga Lukas yang merasa jika semua perkataan Ella itu benar, pun akhirnya menghancurkan barang haramnya. Meski ia tahu jika hal itu akan menyiksa tubuhnya sendiri. Now what? Penasaran dengan orang yang sudah menghabisi keluarganya, yang tidak lain adalah Richard, Ella mulai mencari tahu tentang keberadaannya di internet. Setelah mengetahui lokasi perusahaannya, ia menghampiri Lukas yang saat itu sedang sakau dan memberitahu jika ia akan menghabisi Richard di kantornya dan meminjam pistol milik Lukas yang tergeletak di atas meja. Bermodalkan nyali besar dan pistol yang sama sekali belum pernah ia gunakan, Ella langsung tancap gas menuju kantor si Richard. Tiba di sana, ia secara kebetulan langsung bertemu dengan Richard dan langsung menodongkan pistolnya. Ella tidak juga menembakkan pistolnya. Ella keburu ditangkap dan dibawa ke kantor untuk diinterogasi. Namun hal itu tak berlangsung lama, karena Richard sengaja membebaskan Ella dan mengutus Yuli menjemputnya. Bukan tanpa alasan, Richard melakukan ini semua demi mendapatkan uang jutaan dolar yang disembunyikan oleh Martin. Karena ternyata, uang tersebut dialihkan ke rekening milik Ella yang 1 jam lagi akan dibekukan oleh kepolisian. Seatbelt. Dalam perjalanan ke bandara, Yuli terus mengajukan pertanyaan demi pertanyaan terkait rekening bank milik Ella yang ada di Swiss dengan dalih kepentingan penyelidikan terkait kasus pembunuhan ayahnya. Yuli juga meminta Ella untuk mengisi sebuah formulir yang mengharuskannya mengisi beberapa data pribadi, termasuk mengisi username, bank, dan PIN rekening miliknya. Dan dari sinilah, Ella mulai curiga saat Yuli berbohong dan mengatakan jika sebentar lagi mereka akan tiba di bandara. Padahal, jelas-jelas bandara yang mereka tuju sudah terlewat. Yuli yang sudah merasa diskakmat akhirnya jujur bahwa ia masih satu komplotan dengan Richard, dan ia pun langsung membawa Ella ke suatu tempat, di mana Metzer sudah menunggu kedatangannya. Kembali ke kediaman Lukas, setelah mengalami sakau yang cukup lama, kini Lukas sudah pulih dan langsung dikejutkan dengan alarm rumah yang mendeteksi adanya seorang penyusup. Dan benar saja, setelah memeriksa CCTV, ada sosok tak dikenal diam-diam menyelinap, dan sudah pasti itu adalah orang suruhannya si Richard. Selesai urusan dengan si penyusup, Lukas begitu terkejut saat melihat Danny sudah berdiri di hadapannya sambil menodongkan pistol. Bukan karena punya dendam atau benci kepada Lukas, melainkan Richard sudah menyogok Danny dengan bayaran besar yang siapapun tidak mampu menolaknya. Di sisi lain, Metzer dan Yuli baru tiba di rumah Richard dan membawa Ella ke ruang bawah tanah untuk diinterogasi. Namun karena Ella tak kunjung buka mulut, Yuli terpaksa harus menghubungi Richard yang saat ini sedang menyambut tamu penting di acara pestanya. Thanks, she's stalling. She's just trying to stay alive. Wait there, I'm going to deal with this myself. Singkat cerita, tibalah Lukas di kediaman Richard dan sudah berada di depan pintu gerbang, menggunakan pistol yang disembunyikan dalam saku jaketnya. Lukas mengancam si penjaga untuk segera membukakan pintunya. Sadar jika orang yang ada di hadapannya adalah sosok Lukas alias pembunuh terbaik di kalangan para mafia, si penjaga pun tak punya pilihan lain selain membukakan pintunya.
Richard dan semua orang yang ada di pesta pun cukup terkejut mendengar suara bising yang berasal dari arah pintu gerbang rumah. Sempat mengira itu adalah suara petasan, Richard sangat terkejut saat penjaga tak mengangkat telepon darinya, sampai ia melihat sosok Lucas sudah berada di kerumunan, dan tiba-tiba... Lucas. She's alive. They have her in the basement. Setelah tahu jika Ella masih hidup dan disekap di ruang bawah tanah, Lucas pun menodongkan pistol dan menyeret Richard ke lokasi yang dimaksud. Setibanya di sana dan sedikit bernegosiasi, ada seorang anak kecil yang merupakan ponakan Richard menghampiri sambil membawa panahnya. Dan di tengah kondisi yang sudah kacau, Ella sebisa mungkin bersembunyi dari kejaran Metzer yang berusaha menghabisinya. Bingung harus kabur kemana, Ella tak sengaja menemukan terowongan rahasia dan langsung pergi ke sana untuk menghindari kejarannya. Metzer berhasil menembak bahu Ella hingga membuatnya jatuh terkapar, dan Lucas yang melihat pun langsung menyerang Metzer. Tetapi siapa sangka, Richard justru menembak Metzer yang dianggapnya masih satu komplotan dengan Lucas, padahal jelas-jelas Metzer ada di pihak Richard. Dengan luka yang dialaminya saat ini, mustahil rasanya bagi Lucas untuk melakukan perlawanan. Namun ketika Richard akan menarik pelatuknya, tiba-tiba... Lucas dengan cepat membawa Ella ke mobil ambulans yang sedang mengevakuasi beberapa orang terluka lainnya, di mana Lucas sangat khawatir ketika melihat Ella yang sudah tidak berdaya karena luka tembak yang dialaminya cukup parah. Ella, stay with me. Ella. Excuse me. It's all right. Beberapa bulan semenjak kejadian itu, Ella diketahui tinggal bersama dengan bibi dan sepupunya di Amerika. Meskipun ayah dan ibunya sudah tiada, Ella tetap bisa bahagia tinggal di sana. Sementara untuk Lucas, kini ia sudah sembuh dari kecanduannya, berkat saran yang sempat Ella berikan, sehingga Lucas berani mendirikan diri untuk menemui istri dan anaknya, dengan harapan kembali bisa menerima Lucas sebagai ayah dan pemimpin di dalam keluarga. Dan film pun selesai. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, di dunia yang penuh darah dan pengkhianatan, satu keputusan berani dapat mengubah segalanya, dan kemanusiaan selalu layak diperjuangkan. Nah, itulah rangkuman cerita dari film Hunter's Prayer. Bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian menyukai pembahasan ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.